iblis tersebut. Maka dari situlah jamaah melontar jumratul ula, wusta dan aqabah. Makanya banyak jamaah ya yang banyak dosa, terlalu semangat ketika melontar jumrah, batu diambil, saking semangatnya dilemparkan batunya, mental kena kepala orang. Kadang dia dari belakang udah botak, kena juga kepala orang. Kadang dia lupa bawa batu, sandalnya yang dilempar. Iya, sandalnya yang dilempar. Nah, coba kita perhatikan Bapak Ibu. Sebelah kiri kita ada bangunan 3 tingkat, 1, 2, 3. Di sebelah kiri. Lihat di depan sebelah kiri. Sebelah kiri. Kiri, Pak. Bu, kiri. Nah, itu. Lihat ada 3 tingkat seperti bangunan apa itu namanya? Stadion ya, seperti itu ya. Nah, di sanalah tempat melontar jumratul ula, wusta dan aqabah. Oh. Ini ada masjid menara yang ini juga di sebelah kiri. Masjid Hib ya. Di sini pernah 70 para nabi dan para malaikat sholat di dalamnya. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Sebelah kanan kita dan sebelah kiri ini adalah Mina. Ulama mengatakan Mina ini seperti rahimnya perempuan. Ulama kita mengatakan Padang Mina, ya, tempat jamaah. Mina seperti rahimnya perempuan. Seberapa banyak pun jamaah tetap bisa ditampung. Ya. Kalau jamaah haji VIP yang beroda, tendanya di sana, di bawah gedung coklat. Jadi kalau melontar itu dekat menuju Jamarot, ya. Menuju Jamarot di sana. Kalau Dream Tour maktabnya di sana 111 istimewa, ya. Coba perhatikan Bapak Ibu, itu ada terowongan angka 2. Lihat itu angka 2, itu adalah terowongan Mina. Kenapa dikatakan terowongan Mina? Karena pada tahun 90-an ya terjadi tragedi Mina. Banyak jamaah yang mati syahid. Ya, banyak jamaah yang mati syahid. Kenapa? Karena angin udara yang ada di dalam terowongan itu tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati, tidak ada udara. Jamaah panik. Ya, jamaah panik karena waktu itu jalurnya masih berlawanan, tidak satu arah. Banyak yang meninggal dunia, terinjak-injak. Kita ini melewati terowongan. Ya, kita sekarang berada di bawah terowongan. Kalau maktab jamaah haji reguler setelah lewat terowongan. Jadi kalau saat ingin melontar jumroh itu sangat jauh, 3 sampai 4 kilo berjalan kaki. Ya, pulang pergi berarti 8 kilo. Itulah perjuangan jamaah haji reguler. Jamaah haji reguler sudah tua-tua, kasihan kita kadang-kadang. Ya, nah ini panjang loh Bapak Ibu terowongan nih. Ya, panjang yang akan dilalui oleh para jamaah haji. Semangatnya luar biasa. Nah, di sebelah kanan kita ini untuk jamaah haji reguler untuk jamaah Indonesia. Ya. Kalau jamaah haji Indonesia yang VIP tadi yang saya kasih tunjuk, apalagi yang Dream Tour. Ya. Dekat 5 menit nyampe tempat melontar. Itulah keistimewaannya. Fasilitasnya juga berbeda. Ya, kalau Tamu Raja tadi di dekat Jabal Kurban, tempat penyembelihan Nabi Ismail. Ya, kepingin mana Bapak Ibu, Tamu Raja atau Tamu Allah? Tamu Allah. Dua-duanya ya. Jadi kepingin nggak Bapak Ibu ingin melaksanakan haji? Haji itu balasannya surga loh Bapak Ibu. Ya, surga. Kalau Bapak Ibu kepingin melaksanakan ibadah haji, ya, dengan niat Bapak Ibu semua, semoga Allah memberi panggilan kepada Bapak Ibu semua. Amin ya Rabbal alamin. Mau nggak amalannya Bapak Ibu biar bisa berangkat? Mau? Kalau penting amalan yang saya kasih dicatat, kalau tidak penting diabaikan. Ya. Amalannya hanya 2. Yang pertama, pada malam Jumat, ya,
pertengahan malam baca surat Yasin sebanyak 1000 kali. Susah nggak? Susah mengerjakan, ya? 1000 kali sanggup nggak, Bapak? Tidak sanggup. Ada amalan yang kedua. Tadi mengamalkan surat Yasin. Yang kedua yaitu mengamalkan surat tanah. Surat tanah. Diapakan, Pak, surat tanah? Jual. Pak, Bu, punya tanah kan? Punya bangunan kan? Itu dibawa mati nggak? Kita bersusah payah, Bu, mencari, ya, bekerja siang sampai malam. Kita kumpulkan semua penghasilan kita, harta kita, tetapi itu tidak akan kita bawa mati. Mobil mewah ibu bapak tinggal, rumah mewah ibu bapak tinggal, baju yang bagus tinggal, tetapi istri, Pak, istri yang setia berarti. Tetapi ya, Allah sudah menjanjikan orang yang melaksanakan ibadah haji balasannya adalah surga. Tetapi susah ya, Pak, ya, merelakan, ya, mengikhlaskan, ya, harta kita. Kenapa? Karena kita masih cinta dengan dunia. Setelah kita meninggal dunia, harta kita akan tinggal dengan anak-anak kita, cucu kita. Kita sudah meninggal dunia, mereka bermewah-mewah. Kalau mereka tidak hadir pembagiannya, justru kita yang kena. Ya, ikhlas nggak, Pak? Surat tanahnya nggak ikhlas, susah ya, susah. Saya sedikit bercerita, Bapak Ibu, ya. Saya dulu sebelum ke tanah suci, ya, saya sangat banyak perjalanan dan ujian cobaan saya ke situ. Kenapa? Seperti tadi, mengikhlaskan surat tanah, ya, mengikhlaskan surat tanah. Alhamdulillah dengan keikhlasan, ya, saya minta izin kepada orang tua, surat tanah orang tua, ya. Alhamdulillah saya bisa ke sini dan alhamdulillah bisa melayani tetamunya Allah. Maka setiap orang yang ikhlas, ya, yang kita bagikan rezeki kita itu tak akan pernah habis, insya Allah akan diganti. Seperti yang saya sampaikan kemarin, Bapak Ibu, waktu di manasik, ada seorang pengusaha, ya, yang mengikhlaskan semua hartanya untuk berangkat ke tanah suci. Ya, dulunya dia nggak percaya, dia tidak percaya dengan orang yang berangkat haji. Ngapain berangkat haji habisin uang berpuluh juta? Bisa dibuatkan usaha, modal usaha, menyekolahkan anak-anak. Tetapi Allah menegurnya, usahanya bangkrut. Dijual satu-satunya rumah, berangkat ke tanah suci. Sepulang dari tanah suci, dia memulai usahanya, mulai dari kecil. Alhamdulillah, ya, sampai terakhir saya bawa dia itu 2019, dia cuma memberangkatkan 10 karyawan umroh setiap tahunnya. Nah, itu karena ikhlas. Memang susah melaksanakan ataupun mengatakan ikhlas, ya. Makanya Bapak Ibu, jangan kita takut seberapa biaya kita yang sudah habis untuk biaya umroh. Jangan hitung-hitungan, wah, kita sudah bayar sekian juta, puluh juta, tetapi fasilitas yang kita dapatkan hanya sebegini. Jangan, Pak. Pahala yang kita dapatkan berkurang. Jangan, ya. Niat kita ke sini apa? Ibadah. Kalau kita hitung dengan niat, kita hitung jumlah uang yang kita berikan, ya, untuk biaya keberangkatan kita, tak banding pahala yang kita dapatkan, Bapak Ibu. Banding nggak? Tak banding. Kita sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Apalagi kita ikut mensolatkan jenazah, pahala yang kita dapatkan yaitu 1 sirot. Apa itu 1 sirot? Sebesar Jabal Uhud. Ya, tak banding, Pak. Walaupun sudah puluhan juta uang kita habis, tak banding pahala yang kita dapatkan. Ya, tak banding. Walaupun sudah puluhan juta. Alhamdulillah, Ibu Rahman, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya kita akan lanjut menuju mikot, ya, untuk umroh kedua, umroh sunat. Oh, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita melintasi Jabal Nur. Ya. Jabal Nur. Gua Hiro. Bukit bercahaya. Di depan ya Bapak Ibu ya. Ada di depan Jabal Nurnya. Tetapi kita tidak turun. Kita hanya melintasi saja. Ya. Kita hanya melintasi saja. Coba fokus ke sebelah kanan. Pelan-pelan aja Ustaz. Pak, tidur ya? Pelankan. Oh enggak. Ayo kita baca doa dulu biar nggak tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma Bismikallahumma. ahya. Diikutin ya Pak ya. Jadi bangun semua kan? Kalau saya baca doa tidur pada bangun semua. Ya. Fokus Pak. Itu Pak. Itu Jabal Nur. Ini sebelah kanan. Nah itu ada yang mendaki tuh. Nah itu ada banyak anak-anak tangga. Gua Hiro ini. Itu ada di atas lagi tuh. Di atas itu ada kayak bangunan. Itu ada orang jualan itu. Jualan teh, kopi, roti ada di sana. Air minum, nampak lampu. Ada Gua Hiro. Tapi kalau malam itu sangat terang Pak. Tempat bersejarah. Nah, jadi semua Mekah kelihatan jelas. Itu ada kelihatan terbelah bukitnya itu. Kelihatan nggak? Nah, itu kelihatan terbelah. Paling ujung, turun sedikit sebelah kiri, itu tuh kelihatan terbelah. Kelihatan? Itu. Sudah kelihatan dari belakang? Belum. Itu Pak, terbelah. Kelihatan kan? Nah, dari sini baru kejelasan, jelas dilihat. Turun ke bawah baru masuk ke dalam goa. Disitulah goa Hiro. Iya, goa Hiro. Udah kelihatan terbelah kan? Jadi kalau masuk ke dalam itu seperti yang saya sampaikan tadi, walaupun dia gendut, ya, walaupun dia kurus, masuknya tetap miring. Ya, masuknya tetap miring, tetap muat. Nah, apa sejarah yang ada di Jabal Nur ini? Disinilah Bapak Ibu pertama kali turunnya wahyu, yaitu surah Iqra. Al-Alaq. Apa itu? Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ayat 1 sampai 5. Ya. Jadi di saat itu, ketika itu Nabi selalu suka menyendiri Bapak Ibu. Rasulullah resah dengan perlakuan penduduk kota Makkah yang perbuatannya itu yang selalu minum minuman keras, ya, yang selalu bermaksiat. Rasulullah selalu menyendiri, langsung menaiki Jabal Nur, menyendiri di atas buah Hiro. Ya, selalu mendoakan penduduk kota Makkah agar diberi hidayah. Di saat itu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Malaikat Jibril memeluk erat Rasulullah. Rasulullah itu ketakutan di saat dipeluk malaikat Jibril, yang menggigil badan Rasulullah. Karena Rasulullah terkejut, ya. Iqra ya Muhammad, kata malaikat Jibril. Ma'ana biqari, kata Rasulullah. Sampai 3 kali. Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca, kata Rasulullah. Setelah Rasulullah dipeluk erat oleh malaikat Jibril, langsung Rasulullah turun dari atas Jabal Nur menuju ke rumah istri tercinta, siapa? Khadijah. Jamiluni ya Khadijah. Selimuti aku, wahai Khadijah, wahai istri, kata Rasulullah.
dari atas Jabal Nur kedinginan menggigil, ya, bermalam di saat Jabal Nur. Kalau kita mungkin pulang larut malam, yang bapak-bapak jam milu nih, wahai istriku, gitu kan sama istri, mungkin apa? Udah di luar aja kata ibu paling, ya. Ngapain di luar lama-lama? Pasti omongannya kayak gitu nggak pak ya, istri? Enggak. Jadi itu adalah sejarah singkat yang ada di Jabal Nur, tempat pertama kali diturunkan wahyu. Duyufillah Rahman, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita menuju tempat mikot. Ada 3 tempat mikot di area kota Mekah. Pertama yaitu Tan'im ataupun Masjid Aisyah yang paling dekat. Yang kedua daerah Jikrona. Yang ketiga yaitu di daerah Hudaybiyah. Kalau datang dari kota Taif, beda lagi tempat mikotnya. Kalau kita datang dari Indonesia langsung melaksanakan ibadah umrah, itu mikotnya di atas pesawat, yaitu daerah Yalam. Kalau kita datang dari Madinah, mikotnya di mana? Birhal. Nah, kita menuju tempat mikot yaitu Tan'im untuk melaksanakan ibadah umrah yang kedua ataupun umrah sunnah, ya. Al-umrah ilatul umrah kafara lamma bainahuma. Umrah yang pertama dan umrah yang kedua sama-sama menghapuskan dosa. Jadi di sini masih ada waktu kita untuk menyempurnakan ibadah umrah kita yang pertama. Ya. Kalau dia sudah pernah umrah, silakan untuk mengerjakan badal umrah untuk orang tua, membalas jasa kita kepada orang tua. Tetapi kalau baru perdana pertama, maka sempurnakanlah ibadah umrah kita yang pertama, agar ibadah umrah kita sempurna. Karena kemarin banyak saya lihat yang melanggar larangan ihram, ya. Banyak kemarin yang melanggar larangan ihram, sebagian sudah kena fidyah, ya. Makanya Bapak Ibu, sekali kita berniat sebelum tahallul, ini larangan tetap dijaga, ya, tetap dijaga, tidak sembarangan. Memang mudah, ya. Kalau kita lihat untuk melaksanakan ibadah umrah itu mudah dilihat. Melaksanakannya bagaimana, Pak Ibu? Kita sudah merasakan kemarin, ya. Nah, kalau Bapak Ibu ada niat seperti yang kami sampaikan tadi untuk melaksanakan ibadah umrah orang tua, anak yang sudah meninggal, informasikan kepada kami, ya. Nanti akan kami kerjakan, ya. Nanti akan kami bagi juga untuk sertifikat badan umrahnya buat kenang-kenangan. Untuk mahar atau bukan mahar, untuk impaknya jangan dibilang jasa Bapak, ya. Untuk impaknya hanya 1.500.000, ya. Kalau kita berhitung untuk orang tua kita, rezeki kita akan sempit, ya. Janganlah Bapak Ibu suka berhitung kepada orang tua kita, untuk keluarga kita. Jadi seandainya nanti ada di antara Bapak Ibu berniat di tempat mikot Tan'im, tiba-tiba sampai di hotel, Ustadz, saya tidak jadi ikut. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Saya kecapean. Sepertinya saya mau demam. Kalau kita sudah berniat, wajib melaksanakan tawaf sa'i tanpa alasan apapun, tidak bisa dibadalkan, tidak bisa digantikan oleh siapapun. Wajib laksanakan tawaf sa'i sampai tahallul, ya. Makanya Bapak Ibu kalau badannya tidak fit, jangan ikut berniat. Tapi kalau fit dan sanggup, ikut berniat. Jangan sampai nanti di hotel, saya nggak jadi ikut Ustaz, tapi saya tadi berniat. Tidak bisa saya gantikan, tidak bisa digantikan oleh siapapun. Bapak kerjakan. Kalau memang badannya kurang fit, sudah berniat, naik skuter Pak, naik skuter, naik kursi roda. Kalau Bapak Ustaz gantikan padahal saya Pak, saya sudah berniat, saya nggak bisa. Beda dengan badan umrah yang sudah meninggal, ya, beda. Makanya kalau sudah berniat nanti, jangan dianggap remeh niatnya. Jadi dipikirkan dulu Bapak Ibu. Kalau kuat laksanakan, kalau tidak kuat masih ragu-ragu jangan, ya. Karena nanti kita umrohnya ini siang jam 2, panas, ya. Saya bukan nakut-nakutin Pak. Jadi sebelum
berniat pikirkan, kalau kuat melaksanakan kerjakan, kalau tidak usah, karena ini umroh sunnah, menyempurnakan ibadah umroh kita yang pertama, ya. Untuk larangan-larangannya sama seperti kita umroh pertama. Jadi jika ada di antara Bapak Ibu yang ragu ataupun yang melanggar larangan-larangan umroh kemarin, informasi kepada kita, Pak. Ya. Untuk apa ibadah kita tidak sempurna, Pak? Sia-sia. Hanya capeknya saja yang kita dapatkan. Kita jauh-jauh meluangkan waktu, biaya habis, tetapi yang kita dapatkan apa? Capeknya saja. Gak usah malu Bapak Ibu, ya. Jadi saya di sini tidak menyampaikan siapa yang kena dam kemarin atau melanggar, yang kena fidyah. Jadi yang fidyahnya sudah kami serahkan kepada fakir miskin. Ada 3 ya. Pertama, damnya itu menyembelih 1 ekor kambing, ya. Yang kedua, memberi makan fakir miskin. Jadi berbeda-beda pelanggaran itu beda yang akan dibayarkan, ya. Membayar fidyah. Fidyah itu memberi makan fakir miskin sebanyak 6 orang. Satu orangnya 15 real. 6 orang berarti